Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu-ibu jamaah salat tarawih Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang berbahagia, saya merasa bahwa Masjid Taqwa kita ini seakan-akan bertambah besar ruangannya, sehingga jamaah yang hadir kelihatan banyak tempat-tempat yang kosong, tidak seperti tahun-tahun yang lalu bahwa jamaah kita ramai. Karena itu ke depan tentu perlu kita ramaikan, kita ajak keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita untuk kembali meramaikan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah tarawih yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang masalah hutang. Di antara hal penting yang harus menjadi perhatian seorang mukmin atau seorang muslim adalah hutang. Karena hutang itu tidak hanya menyangkut urusan kehidupan dunia, tapi juga akan berpengaruh sampai pun ia di akhirat. Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi mengatakan, nafsul mukmini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdo alaih. Jiwa seorang mukmin tersangkut dengan hutangnya sampai hutang itu dibayar. Kalau tidak dibayar di dunia, atau kalau ia tidak melunasinya waktu ia di dunia sebelum dia meninggal, dan tidak ada pula orang yang melunasinya, maka ia tetap akan dituntut di akhirat untuk penyelesaian hutangnya itu. Artinya hutang adalah sesuatu yang sangat penting, tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh dianggap enteng. Sementara dalam kehidupan kita sekarang ini, orang cenderung suka berhutang. Bahkan bukan saja pribadi-pribadi yang berhutang, orang-orang yang diberi amanah untuk memimpin masyarakat, bahkan sampai negara, ya suka juga berhutang. Tanpa dipertimbangkan, tanpa dipikirkan, apakah hutang itu bisa dilunasinya atau tidak. Orang gemar berhutang. Padahal Nabi sering berdoa. Karena seringnya berdoa sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, apa doa Nabi itu? Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berhutang dan dari berbuat maksiat. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau sering memohon kepada Allah agar terhindar daripada hutang? Kata Nabi, karena ketika orang berhutang,
maka kalau ia berbicara dia akan berdusta. Kalau dia berjanji dia akan mungkir. Ya serupa itu orang berhutang. Hah? Jadi kata itu, jadi saya memohon kepada Allah supaya terhindar daripada hutang. Karena orang berhutang itu ketika dia berbicara sering berdusta. Dan ketika dia berjanji sering mungkir. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita agar berhati-hati dalam berhutang. Jangan mudah kita berhutang. Berhutang boleh ketika kita menghadapi sesuatu kebutuhan yang sangat mendesak yang tak dapat tidak harus diadakan, dan untuk mengadakannya itu kita harus dengan berhutang. Kemudian ketika dia berhutang, dia harus berniat untuk melunasi hutangnya itu. Kemudian ia berusaha untuk mencari, berusaha mendapatkan sesuatu yang akan melunasi hutangnya itu. Nabi mengatakan, kalau ada orang yang berhutang, lalu dia berniat membayar hutangnya itu, kemudian dia berusaha membayarnya, maka Allah akan memudahkan dia, menolong dia untuk melunasi hutangnya itu. Tapi kalau ada orang berhutang bukan untuk yang seperti itu, maka Allah akan rusak harta yang dihutanginya itu sehingga ia tidak bisa membayarnya. Betapa pentingnya kita memperhatikan hutang ini. Marilah kita kemukakan hadis Nabi dari sahabat Salamah bin Aqwa, riwayat Bukhari. Kata Salamah, kunna julusan indan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami sedang duduk-duduk bersama Nabi di masjid Nabi. Lalu ketika mereka duduk-duduk, iz utiya bi janazatin. Lalu datanglah orang membawa jenazah. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, sholli alaiha. Ya Rasul, salatkanlah jenazah ini. Rasul tidak langsung menyolatkan jenazah tadi, tapi ia bertanya, hal alaihi dainun. Apakah dia berhutang? Waktu meninggal ini ditanya Nabi. Lalu mereka menjawab, qalu la. Dia tidak ada meninggalkan hutang ya Rasul. Rasul bertanya lagi, hal taraka syai'ah. Apakah dia ada meninggalkan harta? Qalu la. Mereka menjawab juga tidak. Jadi yang meninggal ini tidak punya hutang dan tidak punya harta. Fasholli alaihi, lalu Rasulullah menyolatkan jenazah itu. Setelah jenazah itu dibawa oleh mereka, summa utiya bi janazatin ukhra. Kata Salamah, datang lagi sekelompok orang membawa jenazah yang kedua. Faqalu, lalu mereka meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, sholli alaiha. Ya Rasul, salatkanlah jenazah ini. Nabi lagi bertanya, hal taraka syai'ah. Adakah dia mempunyai hutang? Qalu na'am. Ia meninggalkan hutang ya Rasul. Qala, Nabi bertanya lagi, hal taraka syai'ah. Adakah dia meninggalkan harta yang akan dapat melunasi hutangnya itu? Qalu, mereka menjawab, na'am, salah satu dananir. Ia meninggalkan harta sekitar 3 dinar. 3 dinar
1 dinar itu kalau dikonversi dengan hitungan kita kurang lebih 2,5 gram emas. Itu kira-kira nilainya. Fasholli alaihi, lalu Rasulullah menyolatkan jenazah yang kedua itu. Summa utiya bi janazatin salisah. Kemudian datang lagi sekelompok orang membawa jenazah yang ketiga. Jadi hari itu 3 orang yang meninggal. Mereka berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sallu alaihi, salatkan jenazah ini. Nabi bertanya lagi, hal taroka syai'a, adakah ia meninggalkan hutang? Jawab mereka, na'am, benar ya Rasul, salah satu dananir, dia meninggalkan hutang kurang lebih 3 dinar. Qala, Nabi bertanya lagi, hal taroka syai'a, apakah ia meninggalkan harta yang dapat melunasi hutangnya itu? Qalu, mereka menjawab, la, tidak. Ia tidak meninggalkan harta. Mendengar jawaban mereka bahwa ia tidak meninggalkan harta sementara ia punya hutang, Nabi berkata, sallu ala sahibikum. Kalau demikian, salatkanlah jenazah sahabatmu ini, keluargamu ini. Saya tidak ikut menyolatkannya, kata Nabi. Karena dia meninggalkan hutang, tetapi tidak meninggalkan harta untuk membayar hutangnya itu. Sallu ala sahibikum, salatkanlah oleh jenazah sahabatmu ini, keluargamu ini. Mendengar Nabi mengatakan salatkanlah jenazah sahabatmu atau saudaramu ini, keluargamu ini, Nabi tidak mau menyolatkannya. Di antara yang hadir sahabat Abu Qatadah, lalu ia berkata, ya Rasulullah, salatkanlah ia. Wa alayya dainuhu, adapun hutangnya sayalah yang akan melunasinya. Fasholli alaihi, barulah Rasulullah menyolatkan jenazah itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hadis ini menegaskan kepada kita betapa beratnya masalah hutang itu. Ketika Nabi diminta untuk menyolatkan jenazah, ia tidak mau langsung menyolatkannya, tapi ia tanya dulu. Yang ditanya bukan sholatnya, yang ditanya bukan puasanya, apakah dia ada dalam puasa Ramadan, tidak, itu yang tanya Nabi. Apakah dia sholat atau bagaimana sholat, tidak. Apakah dia pergi haji atau tidak. Yang ditanya Nabi adalah hal alaihi daimun, apakah dia berhutang, apakah dia punya hutang. Dua jenazah setelah ditanya oleh Nabi, yang pertama tidak punya hutang, tidak punya harta waktu meninggal, disolatkan Nabi jenazahnya. Yang kedua punya hutang tapi punya harta untuk melunasi hutangnya, Nabi solatkan juga dia. Tapi yang ketiga, ketika Nabi tahu ia berhutang tapi tidak ada meninggalkan harta untuk membayar hutangnya itu, Nabi tidak mau menyolatkannya sampai Abu Qatadah mengatakan, ya Rasul, solatkanlah dia, adapun utangnya saya yang akan melunasinya. Hadis ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Pertama, Nabi mengingatkan berhati-hati terhadap hutang. Hutang jangan sampai dibawa mati. Kira-kira begitu. Coba bayangkan Bapak dan Ibu-ibu, ada orang meninggal, dibawa ke masjid Nabi, dan Nabi ada di situ. Kemudian diminta Nabi menyolatkannya, tidak mau Nabi menyolatkannya. Bayangkan betapa perasaan kita seorang umatnya, yang kita tahu pasti doa Nabi itu makbul, tapi Nabi tidak mau menyolatkan seseorang karena dia berhutang dan tidak ada pembayar hutangnya itu. Termasuk ketika kita puasa ini Bapak Ibu sekalian, kan ada dalam hadis sahih Nabi mengatakan,
man soma Ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa didasarkan keimanan dan mengharapkan balasan atau pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Wa man qoma Ramadana, dan siapa yang berakan malam Ramadan imana wahtisaba, dengan dasar keimanan dan mengharapkan balasan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosanya yang telah berlalu. Apakah utang dia diampuni juga karena dia berpuasa? Bagi apa kira-kira itu? Allah Nabi mengatakan diampuni dosanya yang telah berlalu. Bagaimana dengan utangnya? Kita dalam hadis itu tidak menemukan, tapi di hadis lain tegas Nabi mengatakan, seorang yang maju ke medan perang berjihad fisabilillah lalu dia syahid, Nabi mengatakan diampuni seluruh dosanya illa dainuhu, kecuali hutangnya. Jadi orang mati syahid saja meninggal di medan di jihad fisabilillah itu, yang semua dosa-dosa diampuni Allah kecuali hutangnya. Kecuali hutangnya. Maka di puasa pun utang tidak termasuk itu. Utang sangat berat. Nabi mengatakan seseorang akan masuk surga kalau dia terdiri daripada 3 hal. Apa yang 3 hal itu? Pertama, kibir, bersifat dan berperilaku sombong, congkak, angkuh, berbuat sekehendak hatinya, berlaku zalim. Nah, kalau ada seperti itu kata Nabi tidak masuk surga itu. Yang kedua, orang yang ingkar janji, menderita orang karena janjinya, mengumbar janji, dia tunggu-tunggu tidak pernah datang janji itu. Orang merasa kecewa, orang merasa sakit hati. Yang ketiga, hutang. Jadi kalau orang meninggal dunia tidak ada yang 3 itu, walaupun amal-amalnya tidak sempurna, ia akan masuk surga. Tapi yang 3 kata Nabi, terhalang orang masuk surga, salah satu adalah masalah hutang. Jadi dari hadis yang kita bacakan tadi itu, dari Salamah bin Aqwa itu, pertama Nabi mengingatkan agar berhati-hati terhadap hutang. Lalu ketika seorang berhutang, ia harus berusaha melunasi hutangnya sebelum dia meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia, hutang belum terbayar, maka harus ada orang yang menjamin hutangnya itu, sebagaimana Abu Qatadah tadi. Jaminan itu tidak hanya sekedar jaminan saja. Beberapa hari setelah peristiwa itu, setelah Nabi bersama sahabat menyolatkan jenazah yang meninggal berhutang, tapi tidak ada harta berhutangnya, kemudian dijamin oleh Abu Qatadah. Rasul memanggil Abu Qatadah, dipanggil oleh Nabi, ya Abu Qatadah, beberapa hari yang lalu engkau kan menjamin membayar hutang si fulan yang kita salatkan itu. Apakah sedang kelunasi hutangnya? Ditanya Nabi. Apa kata yang kelunasi hutangnya? Kata Nabi. Abu Qatadah mengatakan, "Na'am ya Rasul, saya telah melunasinya." Apa maksudnya? Kita sering juga mengikuti ketika ada melepas jenazah dari rumah duka, apakah untuk disolatkan ke masjid atau langsung ke pusara, itu kita pidato. Di antara pidato itu adalah sampai diminta maaf atas kesalahannya, atas kehilafannya, juga adalah menyatakan kalau yang almarhumah yang meninggal ini punya hutang, maka kami atas nama keluarga atau anak-anaknya akan mengambil alih dan menyelesaikan hutang-hutang itu. Pernyataan seperti ini sama Abu Qatadah juga itu. Ya Rasulullah, salatkanlah dia, ada penutangnya, saya akan membayarnya. Apa maksudnya? Setelah diselesaikan penyelenggaraan jenazah
keluarga tersebut, maka keluarga yang tinggal harus segera menyelesaikan utang orang yang meninggal itu. Ini yang pertama dari Islam tadi. Betapa harus berhati-hati terhadap hutang, jangan sampai hutang dibawa mati. Yang kedua, Nabi juga menghasung atau menumbuhkan girah beragama dan berukhuwah. Tadi Nabi mengatakan terhadap orang yang meninggalkan hutang tapi tidak ada meninggalkan harta untuk membayar hutangnya itu, salatkanlah dia, saya tidak ikut menyolatkannya. Bukan berarti orang yang meninggal dalam keadaan berhutang tidak disolatkan. Itu hanya keusuhan kepada Nabi. Ketika Abu Qatadah mengambil alih dan menjamin bayar hutang orang meninggal itu, Nabi menyolatkannya. Apa maksudnya? Nabi ingin bagaimana solidaritas, ta'awun, rasa tolong menolong di kalangan umat Islam itu harus ditumbuhkan. Orang yang mampu harus menolong orang yang tidak mampu. Orang yang kuat harus membantu orang yang lemah. Orang yang lapang harus membantu orang yang sempit. Banyak hadis tentang itu. Misalnya hadis yang populer bagi kita, sesungguhnya seorang muslim lainnya itu bersaudara. Barang siapa yang mengangkat sesuatu yang memberatkan saudara di dunia, maka Allah akan mengangkat yang memberatkannya nanti di dunia dan di akhirat. Innallaha fi auni abdi, dan Allah selalu menolong hambanya, maka al-abdu fi auni akhihi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Tapi diingatkan juga kepada orang yang berutang. Kata Nabi, madlul ghani zulmun. Orang yang berutang kemudian sudah mampu membayar utang tapi ia undur-undur, ia tunda-tunda yang bayar utang, itu zulmun. Ia berbuat zolim, ia berbuat dosa. Jadi tidak boleh menunda-nunda membayar hutang ketika kita sudah mampu membayarnya. Kemudian terhadap orang yang mempiutangi itu, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280 Allah mengatakan, wa in kana zu musratin pada siratun ila maisyarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika ada orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka beri tangguh dia, beri kelapangan dia, sehingga dia punya waktu untuk melunasi hutangnya itu. Dan jika kamu mensedekahkan atau membebaskan sebagian utangnya atau seluruhnya, khairul lakum, itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengerti atau memahaminya. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara jamaah taruh yang berbahagia, inilah pentingnya kita memperhatikan masalah hutang ini. Pertama, berusahalah kita agar jangan hidup dalam berutang. Kalau kita terpaksa berutang, berniatlah untuk melunasinya, kemudian berusaha untuk melunasi hutang itu. Yang ketiga, sebagaimana hadis Nabi juga, kalau kita berutang, ikutilah dengan doa. Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasali, Allahumma inni a'udzubika minal jubuni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perasaan gundah, perasaan sedih. Aku berlindung kepadamu dari perasaan pengecut, kemudian sifat malas. Aku berlindung kepadamu dari bakhil, dan berlindung kepadamu dari lilit utang dan dalam tekanan orang. Ketika hadis itu, doa itu diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Umamah yang sedang dirundung kesedihan karena punya hutang, waktu jatuh tempohnya sudah dekat,
tapi dia belum bisa melunasinya, lalu datang dia ke masjid. Dia merenung di masjid, berdoa kepada Allah, mohon jalan keluar. Lalu Nabi bertanya, ya Abu Umamah, apa yang menimpamu sementara sekarang tidak waktu sholat? Abu Umamah mengatakan, ya Rasul, saya galau sekarang, saya sedih karena saya punya utang belum dapat saya lunasi. Lalu Nabi mengajarkan doa itu kepada Abu Umamah. Kemudian kata Abu Umamah, setelah itu saya baca, saya mohonkan doa itu kepada Allah setiap pagi dan sore. Alhamdulillah, Allah menghilangkan rasa sedihku, menghilangkan kesusahanku, dan memudahkan bagiku untuk melunasi hutang-hutangku. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita terhindar daripada masalah hutang ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.